Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat hamdalah atas kebaikan dan rahmat Allah kepada kita sekalian, dan semoga ibadah yang telah kita lakukan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di syurga insyaallah taala. Kita tidak lupa juga bersalawat kepada Nabi kita, junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu pembahasan yang sangat penting dan mungkin akan dibahas beberapa kali, yaitu tentang hukum-hukum perkawinan. Namun mari kita mendengarkan satu kisah yang menjadi mukaddimah. Kisah ini terjadi di zaman Umar radhiyallahu anhu, di mana memang Bapak Ibu jamaah sekalian, salah satu khalifah yang di zamannya terjadi banyak keanehan yang menunjukkan karamah dari seorang Umar radhiyallahu anhu adalah di zaman beliau, dan itu menjadi beberapa keputusan hukum dalam agama kita. Kisah berikut ini diceritakan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, juga Imam Abdul Razak dalam Al-Musannaf, termasuk juga diceritakan oleh Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, anak dari Imam Ahmad, dalam masailnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Irwaul Ghalil. Kisahnya adalah bahwa di zaman Umar bin Khattab, ketika beliau menjadi khalifah beberapa lama, karena beliau memerintah 10 tahun, tiba-tiba datang seorang wanita menghadap Umar lalu mengatakan, wahai Amirul Mukminin, saya ditinggal pergi oleh suami saya sudah setahun lebih tanpa berita. Sekarang ada laki-laki yang melamar saya, bolehkah saya menikah? Kata Umar bin Khattab, tidak boleh, engkau harus menunggu 4 tahun. Setelah 4 tahun kau harus menunggu lagi masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Maka pulanglah wanita itu, dan dia harus taat atas perintah khalifah. Pulang, genap 4 tahun 4 bulan 10 hari, wanita itu datang lagi. Lalu dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sudah genap 4 tahun 4 bulan 10 hari saya menanti, dan suami saya tidak kunjung datang tanpa berita. Bolehkah saya menikah? Kata Umar, boleh. Maka dinikahkanlah wanita itu dengan laki-laki yang melamarnya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu jamaah sekalian? Beberapa lama, tidak genap setahun, ya, perkawinan itu, datang suaminya datang. Lalu sang mantan istri ini yang sudah menikah datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dia bilang, bagaimana ini? Karena disebutkan dalam kisah yang lain bahwa sang suami ini pulang ke rumahnya, ternyata dia dapati istrinya sudah bersama laki-laki lain.
Maka dia mengadu kepada Amirul Mukminin. Maka dihadapkanlah 3 orang ini, sang suami, mantan suami, dan istri, mantan istri dengan suami barunya. Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan, kamu kemana saja? Kenapa tanpa berita? Maka diceritakanlah kisahnya. Dan minta maaf Bapak Ibu, ini cukup aneh, tapi dia benar. Kisah ini disebutkan oleh para ulama seperti yang saya sebutkan tadi. Bahkan ulama kontemporer yang terakhir menulis buku, saya agak lupa namanya, Masyhur Hasan, dalam kitabnya Masaha an Atharis Sahabah min Atharis Sahabah, apa yang sahih dari asar-asar atau cerita tentang keadaan sahabat. Apa ceritanya? Kata tabi'in ini atau sahabat ini mengatakan, suatu malam 4 tahun 4 bulan 10 hari yang lalu, lebih dari itu, saya keluar dari rumah untuk melaksanakan sholat Isya di Masjid Nabawi. Sayangnya menuju ke masjid saya diculik oleh kelompok jin. Maka hiduplah saya di sana, di kampung itu, kampung jin. Selama itu beberapa waktu kemudian terjadi peperangan. Jadi sekitar 4 tahun lebih, 4 bulan itu persis dengan masa yang diberikan oleh Umar kepada wanita itu. Terjadi peperangan antara kelompok jin muslim dengan jin kafir. Dan yang menculik saya adalah kelompok jin kafir. Dan dalam peperangan itu yang menang adalah kelompok jin muslim. Setelah habis dan kalah kelompok jin kafir, kelompok jin muslim yang memenangkan peperangan itu berkata kepada saya, kamu 2 pilihan, engkau tinggal di kampung ini menetap selama-lamanya atau kau pulang ke keluargamu. Maka saya memilih untuk pulang. Beginilah keadaan saya. Kisah yang mirip dengan itu, Bapak serta saudara sekalian, waktu saya diceritakan oleh dosen kami dulu di Madinah tahun 2002. Kisah ini sudah lama diceritakan kepada kami. Dosen saya sempat mengatakan bahwa dalam kisah yang lain, sang laki-laki ini, tabi'in ini, melihat istrinya menikah. Dia lihat. Di alam lain dia lihat. Saya waktu diceritakan itu di kelas, saya senyum-senyum karena saya ingat sinetron. Ada Pak sinetron itu sang suami atau sang pacar mati, terus dia lihat mantan istrinya itu menikah lagi. Dia bilang jangan, kau tidak cocok dengan dia. Begitu. Alhasil kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lalu mengatakan, sekarang saya berikan kamu pilihan. Engkau kembali kepada istrimu dan saya akan perintahkan kepada suami barunya untuk menceraikannya, lalu engkau kembali kepada istrimu. Apa kata sang laki-laki ini? Tabi'in ini lalu mengatakan, tidak usah, saya pergi saja karena toh juga istri saya sudah bahagia dengan suami barunya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kisah ini memberikan beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwa dunia jin itu ada, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat dan banyak surah, dan satu surah yang sangat jelas dalam Al-Qur'an adalah surah Al-Jin. Ya. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi ada jin, ada manusia. Yang kedua, kisah penculikan jin kepada manusia itu sudah ada justru pada diri Rasulullah. Hanya saja tentu istilahnya bukan diculik, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW pernah berkumpul dengan beberapa sahabat yang saat itu Rasulullah akan memberikan wejangan kepada para sahabat. Di situ ada Mu'adz bin Jabal. Tahu-tahu tiba-tiba Nabi SAW menghilang. Tidak beberapa lama kemudian beliau kembali, lalu beliau mengatakan, saya diundang oleh
beberapa kalangan jin untuk ke kampung mereka memberikan nasihat-nasihat. Iya. Kalau kita pakai istilah anak muda sekarang, kelompok jinnya lagi bete. Tahu bete? Bete itu singkatan, butuh tausiah. Nah, jadi kalau ada orang bilang, gue lagi bete banget nih, sudah berarti dia butuh tausiah. Lalu Rasulullah kembali. Alhasil itu yang pertama. Yang kedua, bahwa wanita istri yang ditinggal pergi suaminya tanpa berita, ya, maka masa iddahnya adalah 4 tahun 4 bulan 10 hari. Tidak boleh dia langsung menikah begitu saja. Dan kisah ini seperti ini pernah terjadi di Indonesia, Pak. Mungkin Bapak masih ingat, sekitar 20-30 tahun yang lalu. Sekarang umur saya 45 tahun. Kisah itu terjadi di Indonesia sekira-kira saya masih SMA. Saya tidak usah sebut nama artisnya. Sekarang artis itu tinggal di Sukabumi. Dia punya usaha sendiri. Dan saya pernah lewat dekat rumahnya, dan dia ganti nama. Artis yang sangat terkenal di era 80-an. Dulu waktu masih, kalau saya tidak salah, Ketua Majelis Ulama Indonesia saat itu Pak Kiai Haji Hasan Basri. Pernah ada ketemu kita namanya Hasan Basri. Waktu itu sang artis ini setelah berhenti jadi artis, dia menikah dengan seorang pengusaha besar. Tidak lama kemudian suaminya pergi tanpa berita. Kemudian ada yang lamar lagi dia. Lalu oleh Majelis Ulama dilarang, tidak boleh sampai betul-betul ada berita dari suaminya mati atau sudah menceraikan. Maka disuruh menanti 4 tahun 4 bulan 10 hari. Dan ini menunjukkan bahwa ulama kita itu di Indonesia bukan ulama sembarangan. Ya. Jadi tolong anak-anak muda, ini ada beberapa anak muda kita beberapa tahun terakhir itu sombong sekali. Dia bilang tidak ada ulama di Indonesia. Pernah dengar begitu, Pak? Ada anak-anak muda, tidak ada ulama di Indonesia. Ini kurang ajar namanya. Ulama kita di Indonesia itu bukan orang sembarangan. Bapak tahu bahwa ketua panitia penterjemahan Quran ke dalam bahasa Indonesia itu Profesor Dr. Hasbi As-Siddiq, itu bukan orang sembarangan. Iya. Begitu juga ada seorang profesor namanya Profesor Mahmud Yunus. Kalau kita pernah lihat kamus bahasa Arab Inggris, penulisnya Profesor Dr. Mahmud Yunus itu punya andil dalam pembuatan kurikulum di Universitas Islam Madinah. Jadi ulama kita sebenarnya luar biasa dan dia tahu hukum-hukum seperti itu. Alhasil, Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwa masa iddah, sekali lagi, wanita yang ditinggal oleh suaminya tanpa berita, maka jika dia mau menikah lagi, maka dia harus menanti 4 tahun 4 bulan 10 hari. Itu kalau tanpa komunikasi. Tapi sekarang orang berkomunikasi pakai HP segala macam, maka dia tidak perlu menunggu 4 tahun. Dia minta cerai saja. Dan boleh seorang wanita minta cerai kepada suaminya, cuma harus dia pahami bahwa wanita minta cerai, istri minta cerai kepada suaminya, resikonya 2. Yang pertama, bahwa dia dianggap khulu'. Dan khulu' itu ulama beda pendapat. Apakah khulu' itu talak 1 atau dia talak 3, talak bain? Ya, itu resiko pertama. Kalau yang saya pahami bahwa jika seorang istri minta talak dari suaminya dan suaminya mengiyakan, maka dia tidak boleh rujuk lagi. Itu khulu'. Jadi hati-hati ibu-ibu, jangan marah, sedikit-sedikit marah, talak mak. Langsung bilang suamina, punanak ini bang amma benengku karena sikali talak mak. Bilang ku talak siapa kok? Talak salapang. Apa namanya bayi ini sayang talat ku talak salapang ku salang. Alhasil, itu resiko pertama kalau minta cerai sang istri. Resiko kedua, setengah mahar kembali. Sayangnya kita ini lebih mahal uang panai daripada mahar. Uang panai 50 juta, mahar
sebuah kitab suci Al-Quran dan seperangkat alat salat. Ya masih mending kalau ada cincin emas 2 gram. Untungnya dalam bahasa Makassar ada istilah sundrang, itu sawah atau apa segala macam, dan itu lumayan, itu mahar sebenarnya, itu jadi hak istri. Jadi tolong ibu-ibu kalau marah sama suami tidak usah minta cerai, marah biasa saja. Dan tolong juga kalau marah jangan tampar suami. Nyatom bayi nak kamu pernah laruri beranin tempat karang beranin. Itu tidak boleh, itu tidak boleh. Laki-laki saja suami dilarang menampar istri. Rasulullah mengatakan, la'anallahu man darabal wajh wa syaqqal juyub. Sungguh Allah melaknat orang yang marah, orang yang memukul bagian wajah dan suka tarik-tarik kantongnya. Tarik-tarik itu kalau dia sedih, ada yang meninggal keluarganya, dia tarik-tarik kantongnya dan dia memukul bagian wajah. Tidak boleh, ya. Itu ya berikutnya. Alhasil sampai jam berapa saya? Masih bisa Pak saya sebutkan masih hukum-hukum perkawinan, dan ada poin yang sangat penting setelah kisah ini bahwa janda, karena yang tadi kita bisa bayangkan dia sudah berstatus janda, ya Pak ya. Nah, sekarang untuk lebih jelas mari kita perhatikan beberapa hukum-hukum perkawinan yang perlu kita pahami, dengan memulai dengan memahami bahwa ada beberapa golongan wanita yang tidak boleh dinikahi, dan itu terbagi dua. Ada golongan wanita yang tidak boleh dinikahi selama-lamanya, dan ada golongan wanita yang tidak boleh dinikahi untuk waktu tertentu. Kalau statusnya berubah, dia boleh dinikahi. Nah, saya ke poin yang kedua. Ada golongan wanita, sekali lagi, yang tidak boleh dinikahi pada waktu tertentu. Yang pertama adalah ipar. Ipar itu tidak boleh dinikahi pada waktu tertentu. Jika statusnya berubah, dia boleh dinikahi. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menikahkan Ruqayyah dengan Utsman bin Affan. Setelah meninggal Ruqayyah, Rasulullah menikahkan lagi Ummu Kalsum kepada Utsman, dan Ruqayyah dengan Ummu Kalsum bersaudara. Berarti selama dia masih berstatus ipar, dia tidak boleh dinikahi. Dia tidak boleh dinikahi. Tetapi ketika statusnya berubah, misalnya meninggal kakaknya yang menjadi istrinya, ya kakaknya sang istri itu, maka istri boleh ketika dia mati atau diceraikan, dia sang laki-laki boleh menikahi saudaranya. Maka tidak boleh menggabungkan dua orang bersaudara menjadi istri. Tidak boleh. Dan itu dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, berdasarkan ayat juga dalam Al-Quran, wa anta jama'a bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Tidak boleh mengawini dua orang bersaudara. Dan ini pernah terjadi, Pak. Ini pernah terjadi. Bahkan yang ada kasus, saya diberitahu bahwa seorang laki-laki menikahi dua orang bersaudara. Saya bilang, tidak boleh itu, Pak. Dia harus menceraikan wanita yang kedua. Kalau misalnya hari ini dia menikah dengan kakak, besok dia menikah dengan adik, maka pernikahan yang kedua batal, harus dipisahkan. Dan juga kasus dari seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya waktu masih jahiliyah, istri saya dua dan dia bersaudara. Sekarang saya sudah masuk Islam. Maka Rasulullah mengatakan, ceraikan salah satunya. Jadi tidak boleh menikahi dua orang bersaudara sekaligus. Dan itu memberikan pelajaran penting, minta maaf nanti ibu-ibu, bahwa ipar itu bukan mahram, karena dia boleh dinikahi pada waktu tertentu, bukan mahram. Jadi dengan sedikit tambahan penjelasan, harus ada memang pengetahuan untuk kita bisa membedakan istilah muhrim dengan mahram. Di Indonesia ini semua muhrim. Jadi misalnya mau salaman, tidak boleh. Kenapa? Tidak muhrim.
harus dibedakan istilah muhrim dengan mahram. Muhrim itu adalah orang yang memakai pakaian ihram untuk haji atau umrah. Itu muhrim namanya. Sedangkan mahram adalah orang yang tidak boleh dinikahi. Tidak boleh dinikahi. Tapi apa boleh buat? Memang di Indonesia ini istilah sama semua. Ya, maka pokoknya muhrim. Padahal mahram. Ya, sama dengan istilah almarhum. Sekarang sudah bukan istilah orang Islam saja. Semua agama, semua orang Indonesia sekarang, pokoknya kalau mati laki-laki almarhum. Sampai dibuat main-mainan oleh orang. Ada seorang anak bertanya sama bapaknya, "Bapak, kalau yang mati laki-laki disebut apa?" "Almarhum." "Kalau yang mati perempuan disebut apa?" "Almarhumah." "Kalau bencong?" Nah, kalau bencong laki-laki yang mati namanya aluminium. Kalau bencong perempuan namanya alkohol. Itu tidak benar. Jadi muhrim dan mahram. Jadi mahram adalah orang yang tidak boleh dinikahi. Ipar boleh dinikahi pada waktu tertentu kalau statusnya berubah. Itulah sebabnya hal yang perlu kita pahami, tolong jangan bergaul dengan ipar seenak-enaknya. Ada sekarang orang bergaul dengan iparnya sebebas-bebasnya, bahkan dia bisa lebih mesra dari iparnya daripada istrinya, yang membuat istrinya cemburu. "Ikau ka pakai burung sekali kau mah kandi nojing joi parak keji." Dia masuklah, boncengan lah, ke kamar lah berdua. Akhirnya terjadi yang tidak perlu terjadi. Rasulullah pernah ditanya, ma qaulukum ya Rasulullah fil hamu?" Bagaimana pendapatmu tentang ipar? Rasulullah mengatakan, "Alhamul maut." Ipar itu pembawa kematian. Banyak orang celaka gara-gara iparnya. Jadi tolong hati-hati bergaul dengan ipar. Ya, karena ipar boleh dinikahi pada waktu tertentu. Artinya dia bukan mahram. Ini juga salah satu yang lain dengan ipar yang perlu dipahami adalah sepupu satu kali. Sepupu itu bukan mahram. Tapi kapten dari Sulawesi, bahkan di Indonesia Pak, sepupu dianggap saudara, persis dengan ipar. Banyak yang bergaul dengan sepupunya, dengan iparnya seperti saudara, seperti mahram, padahal tidak boleh. Resikonya di Indonesia, khususnya di Sulawesi, biasa tidak mau kawin sama sepupunya. Padahal yang namanya sepupu ya sepupu, bisa dipupuk. Bisa dipupuk sepupu, famili bisa dimiliki. Cuma sayangnya banyak yang bergaul dengan sepupunya, sebebas-bebasnya. Dan resikonya sekali lagi, tidak mau dikasih anak, mamanya, bapaknya tidak mau nak kasih kawin anaknya dengan sepupu satu kalinya. Cuma tentu dengan alasan yang bisa dipercaya, bahwa jangan kau kawin sama sepupu satu kalimu nak, karena nanti cacat. Karena memang beberapa kejadian orang yang menikah dengan sepupu satu kalinya karena darahnya agak terlalu dekat, maka terjadi anaknya itu cacat. Salah satu penyakit yang diderita adalah syndrome of Chinese, 1000 wajah, yang wajahnya itu kayak wajah bodoh-bodoh. Tapi itu kan jarang terjadi, karena di tetangga saya justru sebaliknya. Keluarga tetangga saya itu orang Bone, dia tidak bisa menikah kecuali dengan keluarganya, dengan sepupu-sepupunya saja. Kenapa? Kalau dia menikah dengan orang lain yang tidak ada hubungan kerabatnya, justru tidak punya anak. Jadi pernah ada satu keluarganya coba-coba untuk menikah dengan orang lain yang bukan keluarganya, tidak ada anaknya. Jadi sepupu satu kali itu, apalagi sepupu 2 kali, 3 kali, ya itu bisa dinikahi. Ya. Itu yang perlu dipahami tentang sepupu, bahwa dia bukan mahram. Apalagi kalau keponakan sepupu. Saya mau tanya Bapak, bantu saya Pak, boleh tidak Om menikah dengan keponakan sepupunya? Boleh. Seperti kasusnya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sepupu satu kali dengan Rasulullah, maka Fatimah adalah ponakan sepupunya. Itu kan cuma istilah, dan dia bukan mahram, maka boleh dinikahi. Tetapi anehnya Pak, saya pernah ditanya orang di daerah Berombong ke atas. Jadi kan Berombong masih Makassar toh, tapi kalau dia ke atas dia masuk ke Limbung Pak, terus ke atas itu.
Dia bilang, bagaimana hukumnya menikah dengan keponakan sepupu? Aku bilang boleh. Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah, bapak saya menikah dengan mama saya ponakan. Dia bilang, kalau itu mungkin masuk akal Ustaz, boleh ji. Tapi kalau tante menikah sama keponakannya, tidak boleh Ustaz. Aku bilang, kenapa tidak boleh? Bukan jika keponakan langsung keponakan sepupu. Dia bilang, Ustaz, tidak enak dilihat, tidak enak didengar. Masa tante kawin sama keponakannya? Saya bilang, itu cuma istilah. Jelasnya dia bukan mahram, dia cuma keponakan sepupu. Dia bilang, di kampung di sini tidak boleh. Nah, kenapa Anda bertanya seperti itu? Dia bilang, kejadian Ustaz, diusir Kiko dong. Karena tidak baik benar dia. Masa tante kawin sama keponakannya? Lihatnya itu keponakan nak kawin tantenya. Memang disebut tante, tapi itu istilah, karena bukan tante betulan. Nah, ini yang perlu kita fahami Bapak Ibu jamaah sekalian. Itu yang pertama. Satu lagi, sebenarnya masih banyak supaya kita tanya jawab. Golongan wanita berikutnya yang tidak boleh dinikahi pada waktu tertentu adalah wanita yang ditalak 3. Ya, ditalak 3, kemudian sang suami mau rujuk lagi. Maka wanita ini tidak boleh dinikahi oleh mantan suaminya karena dia sudah talak 3. Insyaallah nanti kita bahas tentang hukum-hukum talak berdasarkan beberapa ayat di surah At-Talaq dan beberapa hadis. Jika suami mentalak 3 istrinya, ya, lalu ternyata dia menyesal, mau rujuk lagi kepada istrinya, dia tidak boleh menikahi mantan istrinya sampai mantan istrinya ini dinikahi oleh laki-laki lain. Dan pernikahannya dengan laki-laki lain harus nikah betulan, tidak boleh nikah sewa, yang disebut sebagai muhallil. Misalnya itu ada laki-laki dia ceraikan talak 3 istrinya, menyesal salah kaliku. Dan biasanya laki-laki begini menyesal ketika dia lihat mantan istrinya jalan dengan laki-laki lain. Ternyata cantik juga istri saya. Nah, dia mau rujuk, istrinya mau, tetapi dia harus menikah dulu dengan laki-laki lain dan betul-betul melakukan pernikahan. Tidak boleh laki-laki yang mau merujuk kepada istrinya, dia bilang sama temannya, begini, mau sekali kau rujuk sama istriku, dan istriku juga mau ji, tapi sudah mikut talak 3, dan saya sudah berjanji untuk bertobat dan tidak akan berbuat kasar lagi sama dia. Makanya dia setuju, apalagi anak-anak banyak. Jadi bagaimana? Kau kawini istri saya, ini uang kau pakai jadi uang panai kah atau jadi uang panaung, ya. Yang penting nanti kalau kau sudah kawin dengan istri saya, jangan kau apa-apai. Gitu. 1 minggu, 1 bulan setelahnya kau ceraikan ya. Itu tidak boleh. Rasulullah mengatakan, la'anallahul muhallil. Allah melaknat muhallil, orang yang disewa untuk menikahi wanita yang tertalak 3. Maka itu tidak boleh. Dia hanya boleh dinikahi kalau betul-betul suami istri itu melakukan hubungan biologis, fisika, kimia dan seterusnya, ya, dia boleh menikah. Jadi harus betul-betul melakukan hubungan seksual lalu diceraikan, barulah sang suami yang pertama boleh menikahi mantan istrinya. Yang paling terakhir yang perlu kita pahami Bapak serta saudara sekalian, golongan wanita yang tidak boleh dinikahi pada waktu tertentu adalah wanita musyrikah, wanita musyrik. Wanita musyrik selain Yahudi dan Nasrani, yaitu Hindu, Buddha, Konghucu, apa segala macam, itu tidak boleh dinikahi sampai wanita itu masuk Islam, kecuali Yahudi dan Nasrani. Adapun Yahudi dan Nasrani, kalaupun dia tidak masuk Islam, boleh laki-laki muslim menikah dengan wanita itu, wanita Yahudi dan Nasrani, tapi sebaiknya jangan sampai dia masuk Islam juga. Ya. Dan itu ditetapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa beliau mengatakan hukum asalnya dalam Al-Quran memang, ya, sejak zaman Rasulullah, bahwa boleh laki-laki muslim menikah dengan laki-laki wanita Nasrani atau Yahudi. Tapi karena umat Islam sekarang sudah banyak dan wanitanya juga banyak, maka lebih baik laki-laki muslim tetap memilih wanita muslimah. Dan itu
dijadikan dalil oleh Majelis Ulama Indonesia dalam kompilasi hukum Islam bahwa sebaiknya jangan sampai ada satu keluarga dua agama. Dan itu pernah terjadi, Pak. Dulu kalau saya tidak salah, karena pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, kasihan sekali nanti kalau ada orang yang berlainan agama hidup berumah tangga, nanti anak-anaknya yang kasihan berbeda agama. Kita masih ingat kasusnya Lydia Kandau dengan Jamal Mirdad. Itu kan dulu sebenarnya dilarang, sekalipun hukum asalnya boleh. Itu akhirnya menikah Jamal Mirdad yang mantan dia alumni pesantren, menikah dengan Lydia Kandau yang Kristen. Itu menikah sampai orang, saya sendiri dengan keluarga saya itu mengatakan, orang tua saya dia bilang, ternyata apa yang difatwakan ulama itu, ulama Indonesia tidak benar. Itu tahu rukun ji, bahkan pasangan pasangan ideal padahal beda agama. Tapi ternyata betul kata ulama, perkawinan beda agama sekalipun hukum asalnya boleh, yaitu untuk Yahudi dan Nasrani, laki-lakinya Muslim, itu tidak akan membuat kebahagiaan di dalam. Akhirnya apa yang terjadi? Cerai juga. Dan yang kasihan anaknya karena beda-beda agama. Dan itu tanggung jawab sang bapak. Bisa-bisa bapaknya masuk neraka gara-gara anaknya yang tidak diajari agama dengan baik. Nah, alhasil kalau wanitanya musyrikah selain Yahudi dan Nasrani, maka laki-laki Muslim tidak boleh menikahinya, secantik apapun dia. Nah, cuma sebagai penutup, Bapak Ibu jamaah sekalian, ada kebudayaan di Bali itu, orang Bali itu hebatnya, kalau anak wanita mereka, anak gadis mereka dikawini oleh orang beragama lain, maka anak gadisnya disuruh mengikuti agama suaminya. Begitu juga jika anak muda mereka yang menikah dengan wanita lain yang agamanya Islam atau segala macam, maka wanita itu harus mengikuti agama sang suami. Maka pernah kita dapati ada artis di Indonesia ini yang menikah dengan orang Hindu, orang Bali, dia akhirnya ikut agama suaminya sampai orang tuanya itu menangis-menangis karena dia jadi musyrik. Iya. Nah, itu bebas tes masuk neraka, Pak. Iya. Bebas tes karena dia musyrik. Maka ini yang perlu kita pahami dengan baik. Nah, tujuan utamanya pembahasan seperti ini supaya kita mengerti hukum-hukum perkawinan, terutama dalam pergaulan. Anak-anak yang bergaul dengan iparnya, ya, dengan sepupunya. Nah, inilah pentingnya juga. Mungkin sedikit lagi tambahan bahwa kalau ada laki-laki punya istri banyak dan punya anak banyak, seharusnya laki-laki itu ya kasih tahu jujur dengan istrinya bahwa saya punya anak, punya istri di sana, di sini, di situ, di mana-mana. Itu baru dia kasih tahu anaknya, bahwa ada saudaramu di sini, ada saudaramu di situ. Ya kasih kenal memang ya, karena bahaya. Nanti kalau besar kenalan dan pacaran, hamil bahaya. Begitu mau dikasih kawin, kakaknu. Itulah sebabnya kenapa orang tua kita di Sulawesi kalau banyak sepupunya anaknya dikasih tahu memang. Bapak saya 13 bersaudara, ya cuma mama saya 3, itu dikasih tahu memang, Kak. Itu sepupumu, ini sepupumu juga. Saya bilang, kenapa, Kak? Nanti berkelahi kok di jalanan. Ketemu kok berkelahi kok bakok musuh kok mati sepupumu, masuk pokok di rumah sakit baru lagi ke sepupumu itu nubunuh. Nah, itu baiknya. Jadi perlu diberitahu, terutama jika dia bersaudara. Ya, Pak, ini hal-hal yang sangat penting untuk kita pahami. Jadi pergaulan kepada dengan ipar, dengan sepupu dan seterusnya yang bukan mahram perlu kita pahami sampai nanti pada titik-titik yang cukup rawan dalam hukum-hukum perkawinan. Ini saja dulu Bapak Ibu jamaah sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah pada kesempatan berikutnya kita sambung dalam hal-hal yang berhubungan dengan hukum pernikahan seperti syarat-syarat yang diajukan oleh wanita. Misalnya, saya mau menikah dengan Anda tapi Anda tidak boleh poligami. Saya mau menikah dengan Anda, bersedia menikah dengan Anda dengan syarat Anda belikan saya rumah segala macam. Apakah itu boleh? Nanti kita insyaAllah kita bahas.
Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.